Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil majid, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak dan jemaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini buat Ramadan ya, pertama Ramadan kita bisa berkumpul di musalla surau kita ya. Sudah musalla surau lagi ya, double ya. Padahal makna musalla itu juga nama lain dari surau ya. Tapi tidak mengapa ya, daripada tidak dipahami ya. Misalnya musalla kita sama saja ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini, dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas undangan jemaah sekalian di Melbourne ini. Untuk yang pertama kali saya datang, dan semoga bukan yang terakhir, insyaallah. Dan memang sudah ditakdirkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala saya bisa bertemu bapak sekalian dan ibu sekalian pada malam hari ini di sini. Saya kebetulan mengajar dosen di Akademi Kimia Analis Bogor. Nah, pas Ramadan ini libur full. Nah, saya masuk lagi September ya. Jadi kalau saya mengajar seperti ini nggak akan mungkin bisa hadir di sini ya. Kemudian yang kedua, beberapa agenda juga bisa di cancel. Saya pada tahun kemarin dikontrak full ya oleh sebuah televisi swasta untuk mengisi kajian menjelang berbuka puasa. Nah, pada hari ini alhamdulillah bisa dialihkan ke orang lain, dan saya hanya report saja ya, di rekaman sudah dapat 20 episode ya, tinggal tayang. Saya tinggal kabur kemari ya, bertemu dengan bapak dan ibu sekalian pada kesempatan kali ini. Kemudian yang ketiga, saya juga bersyukur ya dalam kondisi sehat. Syukur yang terhingga diundang pas ya, musim dingin. Kalau diundang musim panas kayaknya mikir dulu tuh ya. Kalau Pak Lugas Ustad ya, diundang Ramadan musim apa? Musim panas, kayaknya sibuk gitu ya. Karena dengar-dengar ya, dimulai dari subuhnya jam 4, bukanya jam 9 malam gitu ya. Belum breaknya yang luar biasa ya. Nah sekarang musim dingin, subuh jam 6 ya, kemudian jam 5 sudah siap-siap buka ya, insyaallah ya. Siap-siap doang ya, mulai ya. Ibu-ibu dan kawan sekalian alhamdulillah, insyaallah pada beberapa hari ke depan, mungkin nggak komplit 30 hari ya. Karena Syaban sendiri sudah 30 ya, Syaban sudah 30 usianya. Biasanya Ramadan kurang dari itu 29 ya. Belum lagi saya harus izin duluan sebelum berakhir Ramadan karena sudah ada jadwal khutbah Idul Fitri di Bogor ya. Mungkin saya sekitar 27 harian bersama para bapak dan ibu sekalian pada kesempatan hari ini ya. Dan untuk itu dengan Pak Lugas saya sudah share tema-tema yang akan kita bahas, sehingga semi berseri gitu ya. Pada Al-Ashru Al-Awail, pada 10 hari pertama kita akan lebih banyak membahas fiqh siyam, tentang fikih siyam ya, fikih puasa. Pada babak yang kedua ya, kita akan banyak membahas tentang fadhailul al-ibadah ya, keutamaan ibadah wa akhiru Ramadan, dan pengaruh Ramadan itu sendiri. Nah, baru yang ketiga kita bicara i'tikaf, tazkiyatun nafs, bicara tentang Lailatul Qadar dan seterusnya ya. Maka pada malam hari ini sebagai mukadimah ya, kita akan bicara tentang fadhailul Ramadan ya, keutamaan Ramadan. Dan kita sampai jam berapa nih? Terserah Ustaz ya. Sampai jam 11 nanti Bu ya. Siap Bu ya? Siap nggak?
Kalau ibu-ibu siap silakan. Nanti jam 9 saya pulang sama Pak Artinya. Ibu-ibu standby silakan. Nah ibu sekalian rahmatullah, as-shaum ya merupakan al-ibadah khasah lillah ya. Ibadah yang khusus untuk Allah ya. Jadi dalam hadis Nabi mengatakan dalam hadis Al-Qudsi Nabi mengatakan kullu amali ibni Adam lahu ya. Setiap amal Bani Adam, keturunan Adam, manusia, lahu, itu untuknya. Illa siyam atau illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, maka puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala li, untukku ya. Amalan-amalan ibadah yang lain lahu, untuk manusia. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan mengganjarnya langsung. Para hadirin dari ibu serta jemaah subhanallah, ya, para ulama memberikan penjelasan yang dimaksud dengan as-shaumu li wa ana ajzi bihi ya, puasa itu untukku dan saya akan membalasnya. Di antara maknanya adalah bahwa puasa ini memiliki kekhususan. Ibu sekalian alhamdulillah, saya udah dari pagi ini jalan terusnya, sengaja diajak keliling oleh Pak ya, Pak Aldi muter-muter di City ya, ke perpustakaan khususnya. Jadi hari ini pergi lagi insyaallah. Nah, puasa itu untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memantau langsung ibadah puasa kita. Maka dalam syariat ibu dan jemaah subhanallah, paling tidak ada 3 dimensi dalam ibadah, termasuk puasa. Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada 3 dimensi ibadah, dan diantaranya adalah ibadah shaum. Dimensi pertama adalah bahwa ibadah itu apapun namanya, kita akan bicara ibadah secara umum. Ya. Apapun ibadah, apapun bentuknya ibadah, dimensi yang pertama dia harus mengandung dimensi taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ibadah itu seluruhnya taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungan langsung dengan Allah, ya. Hablum minallah, secara vertikal. Semua ibadah, ya, puasa itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan manifestasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan ya, manusia dan jin, atau jin dan manusia, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya. Nah, ini dimensi pertama seluruh ibadah. Salat, begitu juga dengan shaum, puasa, bahkan puasanya khusus. Ya, jelaskan Allah. Kalau kita refleksi dan kemudian kita lihat, praktis semua ibadah itu bisa dinilai oleh manusia, bisa dilihat. Ya. Syahadat, bahkan sebagian ulama fikih mengatakan tidak sah syahadat seseorang kalau tidak dipersaksikan. Mesti ada yang menyaksikan. Ada yang mengatakan syaratnya itu 2. Ya, syaratnya itu 2, ya. Sebagaimana saksi dalam pernikahan. Ada yang mengatakan 1 orang cukup. Jadi saksi ya, atau syahadat itu harus diketahui oleh orang lain. Ini yang pertama, ya. Kemudian sholat juga diketahui oleh orang lain. Apalagi kemudian sholat berjamaah seperti sekarang, ini orang lain. Maka dalam kajian-kajian ilmu tasawuf ya, ibadah itu ada 3. Ada ibadah yang harus disembunyikan, ada ibadah yang ya, boleh disembunyikan, boleh ditampakkan. Kemudian yang ketiga adalah ada ibadah yang harus ditampakkan. Ya, ada ibadah yang ya, disembunyikan. Contohnya apa misalnya? Yang harus disembunyikan. Ya, misalnya berinfak bagi orang yang dalam dirinya itu ada potensi sombong. Ada orang ya, dalam potensinya itu ada sifat sombong. Maka dalam konteks ini, kalangan ulama sufi mengatakannya wajib dia bersedekah, berinfak secara sembunyi-sembunyi. Ya, harus. Jadi ada ibadah yang harus disembunyikan. Ada ibadah yang boleh disembunyikan, boleh juga ditampakkan. Apa contohnya?
Ada yang bisa kasih contoh? Nanti dapat hadiah ya. Panitia tapi ngasih hadiah ya. Misalnya boleh disembunyikan, boleh juga ditampakkan. Misalnya bersedekah bagi orang yang tidak dia khawatirkan sombong, boleh. Disembunyikan itu lebih afdol. Tapi kalau ditampakkan agar orang lain ikut juga, maka itu dibolehkan. Atau tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu boleh disembunyikan, bacaannya disirkan atau dijaharkan. Disirkan misalnya kalau kita sedang membaca Quran kemudian ada yang sholat, itu sebaiknya baca kita di munkhafid, suaranya rendah. Tapi kalau kita baca Quran yang lain menyimak, itu harus dijaharkan, harus dikeraskan agar yang lain menyimak, kalau keliru dibetulkan. Terakhir ada ibadah Rasulullah yang harus ditampakkan, tidak boleh disembunyikan. Ada yang bisa kasih contoh misalnya? Apa misalnya? Nggak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mesti kelihatan. Di antaranya sholat berjamaah. Bagaimana berjamaah kalau minimal 2 orang yang tahu kan? Kalau sendiri tidak disebut berjamaah namanya kan? Apalagi hari ini. Alhamdulillah ya, saya tadi siang sama Pak Aldi kemarin ya, survei musola kita ini. Saya bersyukur malam ini penuh insyaallah ya. Nah, semoga jangan hanya pada malam pertama gitu ya. Kalau di negara kita Indonesia, nggak tahu kalau di sini ya, malam-malam pertama itu penuh. Semakin lama semakin mengalami kemajuan. Besoknya maju ya. Itu pada pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat pindah. Zamannya pindah ke mall gitu ya. Karena persiapan lebarannya. Nah, atau ya ibadah yang harus dijaharkan apa misalnya azan. Nggak boleh kan sembunyi-sembunyi ngumpet azan. Harus dijaharkan. Nah, termasuk juga sholat berjamaah. Nah, sholat itu ya Rasulullah beda dengan ibadah yang lain. Jadi kalau ibadah syahadat bisa dinilai, sholat berjamaah bisa kelihatan, haji apalagi diketahui orang sekampung. Ada tradisi kita yang tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya, tapi dilakukan banyak orang yang disebut dengan walimatus safar, ya kan? Walimat as-safar, melaksanakan perayaan, makan-makan sebelum melaksanakan ibadah haji. Itu nggak ada hadisnya itu. Bagian dari tradisi bangsa kita diantaranya. Semua orang tahu kalau kita akan berangkat haji, diundang semua. Terserah motifnya apa gitu kan. Ada motifnya yang minta doa, ada juga motifnya menunjukkan saya mau pergi haji ini gitu kan, dan seterusnya. Yang datang juga macam-macam motifnya. Ada yang ingin mendoakan, ada yang titip oleh-oleh, dan seterusnya kan. Tapi semua orang tahu. Begitu pulang, ada juga yang lihat. Bahkan biasanya orang yang datang ketika kita akan berangkat haji dan ketika akan pulang haji itu biasanya lebih banyak yang datang ketika kita pulang haji. Ya kan? Dan saya sempat telusuri memang ada sunnahnya, kita menghadiri orang pulang dari haji itu memang ada sunnahnya. Memang dianjurkan para ulama walaupun tidak sampai pada derajat hadis Rasul. Yang tergunanya apa? Agar kita bisa minta didoakan kepada orang yang baru turun haji. Sebab lazimnya orang yang baru turun haji itu orang apalagi kemudian hajinya diharapkan haji yang mabrur, maka doanya itu mustajab. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kalau ada teman kita, rekan kita, saudara kita turun haji, itu dianjurkan untuk mendatanginya, bukan minta oleh-oleh semata, bukan itu. Itu nggak usah diminta, dikasih insya Allah ya. Tapi yang lebih penting adalah doanya. Maka dalam sebuah saat di antara doanya, kalau kita haji, ada orang datang, di antara doanya Allahumma inni kama mananta alayya ziyaratal masjidil haram famnun ala man zarana. Itu doanya. Allahumma inni kama mananta alayya ziyaratal masjidil haram famnun ala man zarana. Ya Allah, sungguhnya sebagaimana Engkau telah memberikan karunia kepadaku menziarahi Masjidil Haram, maka karuniakanlah juga hal itu kepada orang yang menziarahiku hari ini, mendatangiku hari ini. Itu diantara doa orang yang turun haji kepada orang yang menziarahinya atau mendatanginya. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan anugerah kepadaku ziarah Masjidil Haram, maka karuniakanlah juga kepada orang ini. Itu yang paling penting. Tahu semua orang. Beda dengan saum. Saum itu tidak. Ibadah yang sir, tersembunyi. Ada orang di jalan dalam sholat kita lemas. Apa kita bisa yakin dia puasa? Belum tentu. Hanya dia dan Allah yang tahu.
Dia masuk ke dalam rumahnya dikunci, masuk ke dalam kamarnya dikunci. Di dalam kamar dia minum teh 1 gelas, keluar mengaku puasa. Kita percaya nggak? Percaya. Karena itu puasa itu hanya antara bainallah wa hanya antara Allah SWT dengan hambanya. Maka ulama dulu unik kalau mereka melakukan puasa sunnah, saking pengennya ikhlas lillahi ta'ala, mereka betul-betul menyembunyikan puasa sunnahnya. Di antara kebiasaan Nabi Isa alaihissalam yang juga diikuti Abdullah bin Mas'ud, kalau mereka melaksanakan puasa sunnah, sekalian, mereka selalu mengolesi bibir mereka dengan semacam minyak agar kelihatan basah, agar orang tidak tahu bahwa dia puasa. Bayangkan, mereka mengolesi bibirnya supaya basah, supaya kelihatan basah, supaya orang-orang menyangka dia tak puasa, padahal dia puasa. Seorang tabi'in namanya Atha bin Abi Rabah, ketika dia melaksanakan puasa sunnah, jangankan orang lain, istrinya sendiri tidak tahu kalau dia puasa. Luar biasa. Jangankan teman kantor orang lain, istrinya sendiri yang satu rumah dengan dia tidak tahu bahwa suaminya sedang berpuasa. Begitu mereka menjaga amalan puasa. Jadi ketika akan berangkat kerja, dikasih bekal. Apa bekal itu ya? Nanti bekal ya? Bekal ya? Saya nggak tahu bahasa Australianya apa itu ya? Ransomnya bukan transport uang biasanya. Ini nggak makanannya dibungkus ya, untuk dibawa ke kantor ya biasanya kayak gitu. Nah dibawa, itu bawa, artinya istrinya nggak tahu kalau dia puasa. Di tengah jalan sekalian, bekal ini tadi ya dikasih ke orang lain sehingga kosong dan nyampe lah dia ke tempat kerjanya. Nah istrinya menyangka dia makan di kantor tempat kerja, teman kantornya menyangka dia makan di rumah, hanya bawa tempatnya saja yang sudah kosong. Jadi orang kantornya tempatnya bekerja dan orang yang di rumahnya istrinya itu tidak tahu kalau dia puasa. Begitu mereka menyembunyikan ibadah puasa. Jadi as-shaum, puasa itu untuk kekhususan puasa. Nah ini yang pertama, bahwa ibadah itu terutama puasa harus ada efek taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah juga termasuk puasa, Ibu dan juga Allah, harus ada efek, harus ada pengaruh dengan manusia, hablum minan nas. Maka lihat, seluruh ibadah apapun bentuknya mesti ada efek sosial. Mesti punya dimensi efek sosial. Contoh sholat itu kan antara kita dengan Allah. Tapi efek sosialnya apa? Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, bayangkan ya, kita yang di sini yang mungkin untuk menempuh perjalanan kemari, ada orang yang butuh 1 jam mungkin perjalanannya. Dengan melaksanakan sholat berjamaah, kita kenal dengan yang lain. Kita jadi lebih akrab dengan yang lain. Banyak agenda yang kita bisa laksanakan bersama. Itu efek pengaruh dari sholat berjamaah. Zakat tidak perlu dijelaskan lagi efek sosialnya kan. Maka di antara fungsi zakat itu adalah menuntaskan kemiskinan. Maka Profesor Dr. Didin Hafiduddin, ini penting juga saya sampaikan di forum ini, walaupun nanti akan kita detailkan pada akhir Ramadan. Di antara fungsi zakat itu, kata beliau, harus dibedakan itu sekalian antara menuntaskan kemiskinan dan menuntaskan kefakiran. Dalam kajian-kajian ilmu fikih, terutama zakat, antara orang fakir dan miskin itu beda. Fakir dan miskin itu berbeda, definisinya berbeda, dan cara memperlakukannya juga berbeda. Fakir itu adalah orang yang tidak bisa mencari nafkah lagi, sehingga dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Seperti anak yatim, di mana orang tuanya meninggal tidak mewariskan harta. Ini fakir. Atau nenek jompo, nenek tua, anak-anaknya tidak ada yang mempedulikan, atau memang dia tidak punya keturunan sehingga dia butuh santunan rutin. Itu disebut dengan fakir. Nah, ada miskin, tidak, dia bisa mencari nafkah tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan, itu miskin. Dalam konteks zakat, cara memperlakukan antara orang yang miskin dengan orang yang fakir itu lain. Orang yang fakir itu harus diberikan santunan secara rutin terus-menerus, tapi jangan banyak-banyak, tapi rutin. 500.000 rutin. Setiap hari dia perlu makan. Tapi kalau miskin enggak. Miskin itu dikasih sekali tapi banyak.
agar dia bisa mengubah dirinya dari miskin menjadi kaya. Nah, yang terjadi di negara kita khususnya antara miskin dan fakir itu sama, dikasih bantuan. Nah, kalau dulu ada istilah BLT, sekarang ada PLSM, balsam. Kalau dulu 100.000 per bulan, sekarang 150.000 per bulan. Itu diperuntukkan bagi orang yang fakir dan miskin. Akibatnya apa? Orang-orang miskin yang bisa mencari nafkah diberikan uang seperti itu tidak akan mencukupi dia. Tidak bisa mengubah dirinya dari miskin menjadi muzaki, menjadi orang yang bisa berzakat. Ya. Nah, jadi ini dimensi yang kedua, bahwa ibadah itu harus memiliki asal, memiliki efek sosial. Nah, apalagi puasa. Puasa itu harus menimbulkan efek sosial di antara kita. Karenanya Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa di akhirat nanti ada seorang wanita yang kata Rasulullah SAW, kasurat salatuha, banyak salatnya, rajin melaksanakan salat. Wa kasurat siyamuha, dan sering juga melaksanakan puasa, maksudnya puasa sunnah. Walakinnaha finnar, tapi dia masuk neraka. Terus kalian, di akhirat nanti ada seorang wanita yang sering berpuasa, banyak salatnya, walakinnaha finnar, tapi dia masuk neraka. Sebagai bocoran bahwa di akhirat nanti wanita itu lebih banyak masuk neraka isinya dibanding laki-laki. Besok kita bahas insya Allah ya. Ini bocoran sedikit saja gitu ya, biar penasaran ya. Apa sebabnya gitu ya? Mengapa dalam hadis dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi mengatakan di akhirat nanti lebih banyak wanita yang masuk neraka daripada laki-laki. Nah, di antara penyebab atau di antara yang masuk neraka itu kata Rasulullah, seorang wanita yang kasurat salatuha, banyak salatnya, wa kasurat shaumuha, banyak puasanya, walakinnah finnar. Kata para sahabat, wa ma biha ya Rasulullah, kenapa dia ya Rasulullah banyak salat, rajin puasa, kok masuk neraka? Jawaban Rasulullah SAW diabadikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan sabdanya, li'annaha fid dunya tu'dhi lisanuha atau yudhi lisanuha bigirana. Lisannya, lidahnya suka menyakiti perasaan tetangganya. Bayangkan ya, li'annaha fid dunya, karena di dunia lisannya itu suka menyakiti tetangga. Jadi ibadah pribadinya tadi itu tidak menimbulkan efek sosial. Bahkan efek sosial ini ya, itu bukan hanya bermanfaat bagi manusia, tapi juga Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kita ingat hadis Rasul yang mengatakan bahwa ada seorang wanita tunasusila yang ingin bertaubat. Dalam perjalanan taubat itu dia menemukan seekor anjing kan yang kehausan sangat, menjulur lidahnya, tidak bisa mengambil air sendiri. Ya, wanita tunasusila ini tadi, seorang pelacur ini tadi melepaskan sepatunya, dengan sepatu yang digunakan untuk mengambil air, dan kemudian diberikan minuman ini kepada anjing ini tadi. Kata Rasulullah, dengan cara itulah Allah SWT mentakdirkannya masuk ke dalam surga. Bayangkan, berbuat baik terhadap binatang, anjing bahkan hewan yang diharamkan. Sebaliknya, ya, ada juga seorang wanita yang habasat herratan, mengurung kucing, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, tidak diberi lepas untuk mencari makanan sendiri. Maka dengan cara ini juga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka. Jadi efek sosial ini kemudian atau ibadah yang kita harus lakukan itu harus menimbulkan efek sosial. Ya. Salihun li nafsihi, salih bagi dirinya sendiri, wa muslihun li ghairihi, dia harus salih juga bagi orang lain. Ya. Marilah kita manfaatkan poin ini sekalian ya, bukan hanya membuat diri kita saleh, tapi juga orang lain saleh. Jangan bukan hanya untuk diri kita, tapi keluarga kita, masyarakat kita, rekan kita. Terakhir, ya, ibadah juga yang sekalian rahmatullah harus menimbulkan efek ya, kepada diri kita sendiri. Ya, secara vertikal, horizontal, dan kepada diri kita sendiri. Makanya para ulama itu sekalian, ketika menjelaskan alamat qubulil ibadah, tanda atau ciri diterima ibadah itu ada dua. Ya, tanda bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita lihat. Apakah misalnya kalau kita pulang haji, kita lihat paspornya, ada tulisan mabrur, ada nggak? Ada yang pergi haji belum? Mabrur ya. Mabrur ya gitu ya. Nggak ada bu. Kita tidak bisa pastikan ibadah haji kita walaupun yang hajinya plus, tapi 3 plusnya itu belum tentu mabrur. Belum tentu mabrur. Kita tidak bisa cek. Ya. Salat juga demikian. Apakah
pas sholat nanti ya, Pak Lukas berdiri di tempat pintu, kemudian ya, ngasih tanda tangan sholatnya diterima. Nggak ada, nggak. Jadi tandain itu ini sholatnya terima ini. Nggak ada. Kita tidak bisa pastikan ibadah kita diterima oleh Allah. Tidak. Tetapi kita bisa melihat ciri-ciri. Nah, di antara ciri itu kata para ulama ada dua. Ya. Ciri yang pertama bahwa ibadah kita diterima adalah lahu atharun fil akhlaq, berpengaruh pada akhlak kita. Kalau ada orang pulang haji tidak berubah pada dirinya kecuali pecinya yang tadi hitam jadi putih gitu ya, atau pakaiannya yang tadi pakai celana panjang berubah pakai jubah, tapi akhlaknya tidak berubah, kita harus curiga jangan-jangan ibadah hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpengaruh pada akhlak. Begitu juga dengan sholat. Kalau ada orang sholat lima waktu yang rajin berjamaah tapi akhlaknya buruk, maka kita harus curiga jangan-jangan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Mestinya sholat itu bisa mencegah perbuatan dari keji dan munkar. Lahu atharun fil akhlaq. Lahu athar fil akhlaq. Memiliki efek akhlak. Nah, ciri yang kedua diterima ibadah seseorang itu adalah diantaranya adalah dia melahirkan ketaatan yang lain. Ya, melahirkan ketaatan yang lain. Rumusnya at-ta'atu tajurru ta'atan ukhra. Jadi ketaatan itu Pak, ciri diterimanya ketaatan kita kepada Allah SWT, dia melahirkan ketaatan yang lain. Ya, tajurru ta'atan ukhra. Ya, kalau dia rajin puasa, nanti rajin sholat sunnah, rajin baca Quran terus. Tapi kalau tidak efek, tidak berpengaruh pada ketaatan yang lain, kita harus curiga jangan-jangan ibadah tidak diterima. Lahu atharun, memiliki efek samping gitu ya, dalam tanda kutip ya. Lahu athar ya. Tajurru ta'atan ukhra. Karena rumus sebaliknya al-maksiyatu tajurru maksiyatan ukhra. Kemaksiatan itu dia akan melahirkan, menyebabkan kemaksiatan yang lain. Dia akan melahirkan, menyebabkan kemaksiatan. Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan lalu dibiarkan, dia akan melahirkan kemaksiatan. Ada orang suka judi misalnya kan? Judi itu kan kemaksiatan. Apa yang dilakukan pertama kali ketika judi? Biasanya orang berjudi itu apa kerjaan sampingannya Bu? Minum kan? Pertama saya air putih, nggak masalah kan? Lama-lama berubah air keluar. Ya. Minum yang mabuk-mabukan. Ya. Judi menyebabkan mabuk-mabuk. Orang mabuk-mabukan biasanya mabuk. Nggak sadar kan? Dia akan merampok. Judi kalah. Tidak ada cerita orang judi lalu kaya, nggak ada ceritanya. Nah, kalau kita bicara tentang kekayaan, kemudian kita tanya, kenapa Anda kaya karena judi? Nggak ada, gitu ya. Kalah, efek lain apa? Dia akan mencuri uang di rumahnya. Uang di rumahnya sudah habis, dia akan mencuri tetangga. Dia sesuatu itu. Al-maksiyat itu, maksiyat ukhra. Maksiat lain misalnya, sekalian ini khusus bagi ibu ya. Riba, tahu riba? Riba itu apa ya? Membicarakan aib orang lain itu hanya riba. Zikraka akhaka fi ma yakrah, kata Rasul. Riba itu adalah membicarakan aib orang lain dan aib itu memang ada. Itu namanya riba. Kalau aib itu enggak ada, itu bukan riba namanya. Itu namanya fitnah, kata orang Sunda. Mohon maaf sini ada orang Sunda ya. Itu fitnah. Bohong. Nah, orang yang suka riba membicarakan aib orang lain dan aib itu memang ada. Kalau dibiarkan kebiasaan itu dia akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Dia akan memfitnah, dia akan mengadu domba dan sebagainya. Kalau dibiarkan, maka kata ulama mengatakan atau seorang ulama ya, nanti kita akan bahas pada bab tasbih dan nafsnya. Sekecil apapun kemaksiatan itu harus dikat. Itulah fungsinya istighfar. Sekecil apapun kemaksiatan itu harus jangan diteruskan. Sebab kalau diteruskan dia akan menyebabkan kemaksiatan yang lain. Bohong itu maksiat. Kalau dibiasakan dia akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Mengadu domba itu kemaksiatan. Kalau dibiarkan dia akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Al-maksiyatu tajur maksiatan. Dan sebaliknya ketaatan sekecil apapun itu harus kita rutinkan. Ya, ketaatan sekecil apapun itu harus kita rutinkan dan harus berpengaruh pada orang lain. Pada ibu dan yang bersumpah, nah ibadah puasa mestinya berpengaruh pada tiga hal ini. Ya, taqarrubun ila Allah, akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akan memberikan efek sosial, ya, kebaikan-kebaikan sosial. Kemudian yang ketiga juga ya, akan menyebabkan dua hal.
ya, memperbaiki akhlak kita. Kemudian yang kedua adalah menyebabkan hadirnya ibadah-ibadah yang lain. Nah, ibadah yang lain mungkin kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Barangkali pada pertemuan pada kesempatan kali ini kita cukupkan ya, agar tidak terlalu larut, karena di sini saya juga banyak anak-anak juga yang butuh istirahat. Ustadznya juga butuh istirahat. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Kalau saya kita pada kesempatan ini kita ketemu besok insyaallah pada waktu dan gelombang yang sama ya. Kita lanjutkan dengan sholat witir ya. Saya jelaskan sebentar sholat witir kita akan lakukan 2-1 ya, walaupun pelaksanaan dengan cara 3 rakaat sekaligus itu langsung dibolehkan ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kalau bisa lihat ada 4 hadis yang berbicara tentang rakaat sholat tarawih dan witir ya. Di antaranya kata Abdullah bin Umar ya, Nabi melaksanakan sholat itu 11 rakaat, masna 2-2 lalu 1 ya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasul itu melaksanakan sholat malam 11 rakaat ya, arba'ah wa salah, 4-4-3. Jadi masing-masing ada dalilnya. Walaupun Syekh Al-Utsaimin merangkumnya dengan mengatakan bahwa Nabi itu sebenarnya melaksanakan 2-2, tapi 2-2 istirahat. Kan jadi 4, 2-2 istirahat. Nah, jadi poinnya sama, tapi tidak salah. Kalau ada yang melaksanakan 4-4-3 boleh, atau 2-2-2-1 juga dibolehkan. Bahkan sebagian ada juga yang menggabungkan hadis ini dengan cara 2-2-2-3 ya, ini sah-sah saja. Dan saya tambahkan, mengingat nanti kalau ada yang ingin menambahkan sendiri sholatnya di rumah, itu sah-sah saja. Walaupun di sini dia sudah menutupnya dengan witir. Nah, nanti di rumah tidak perlu berwitir lagi, karena la witrana fil lail, tidak ada sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Ya, seandainya hari ini yang ingin memastikan bahwa di rumah nanti dia pasti akan menambahnya lagi, tidak perlu witir juga nggak apa-apa. Jadi dibolehkan. Kita sangat-sangat fleksibel, dan saya bicara di kalangan intelektual di sini, kalangan profesionalnya, insya Allah bisa dipahami dengan jelas insya Allah. Ini yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dengan sholat witir 2 rakaat, lalu ditutup dengan 1 rakaat.